Berkati ibadah kami, biar berkenan di matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami angkat ucapan syukur kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Amin. Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Amin. Sore hari ini saudara adalah orang-orang yang paling berbahagia. Betul nggak saudara? Amin. Kita semua di sini orang-orang yang paling berbahagia. Kenapa? Merah semua. Enggak ya. Bukan soal bajunya. Tapi memang kasih Tuhan begitu besar pada kita sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Rema hari ini kita baca dari Mazmur 37 ayat 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kita ulang sekali lagi ya. Ayat ini ada janji Tuhan yang pasti buat kita. Betul nggak saudara? Janji yang begitu membahagiakan kita ya. Dimana janji Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan tidak berhenti pada saat ini, tetapi sampai ke anak cucu kita. Kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat 25. 1, 2, 3. Amin. Yang kedua enggak semangat ini saudara ya. Sudah 2 kali soalnya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan. Selama kita benar di hadapan Tuhan, kita taat, kita melakukan perintah Tuhan dan kita berjalan dalam koridornya Tuhan, ya. Janji Tuhan itu tidak berhenti sampai di sini, tetapi sampai keturunan kita, sampai beranak cucu, sampai selama-lamanya. Ya, seperti Abraham, pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham, janji Tuhan tidak berhenti sampai di Ishak saja ya saudara, tapi sampai ke anak cucunya terus berlangsung, berkat itu melimpah sampai hari ini bangsa Israel tetap dipelihara Tuhan dengan luar biasa ya saudara. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang sangat-sangat berkuasa, dan Tuhan itu begitu hebatnya ya. Tuhan bisa mengubah miskin itu menjadi kaya dalam sekejap. Betul nggak saudara? Betul. Dapat orang yang direndahkan manusia, Tuhan dapat dengan membalik telapak tangan Tuhan itu dapat meninggikan orang itu begitu luar biasa. Betul nggak saudara? Jadi saudara tidak perlu berkecil hati kalau ada orang yang merendahkan saudara. Saudara pasti ditinggikan oleh Tuhan selama saudara takut akan Tuhan. Ya. Yang kedua, di mana Tuhan itu begitu mengasihi anak cucu kita ya. Saudara kalau anaknya diberkati seneng nggak? Seneng. Apalagi kalau anaknya pinter, dibangga-banggakan. Wah, anakku pinter loh, ranking 1, juara drum, juara karate, seperti itu saudara ya. Itu karena berkat dari Tuhan, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kekuatan kita ya saudara. Ya, Tuhan itu begitu mengasihi kita sehingga anak cucu kita itu diberkati juga dengan luar biasa ya saudara. Dulu pendeta Renner itu dari kecil mulai SD kelas 1 sampai kelas 6 itu juara 1 terus saudara. Ya zaman dulu itu ranking 1. Kalau sekarang kan sudah nggak ada ya saudara, karena biar tidak ada batasan ya. Jadi kalau dulu juara 1 dulu bangga-banggaan orang tuanya, kebut-kebutan ya saudara, kejar-kejaran nilai. Kalau sekarang enggak, saya lihat pokoknya orang tua itu kok ngomongnya gini, wis pokoknya nilai apik wis cukup gitu ya. Benar nggak? Benar nggak? Sekarang enggak pernah ada orang tua yang menekan anaknya untuk mendapatkan nilai bagus saudara. Kalau dulu kita harus anak itu benar-benar pandai, juara 1 ya saudara. Kalau sekarang pokoknya sebentar lulus nggak ini di wis gak popo gitu ya. Jacqueline itu gitu anaknya pokoknya gak apa-apa lah mah, pokoknya naik kelas katanya gitu ya. Beda dengan dulu ya saudara ya. Pak Toto juga yang punya anak di sini ya, mungkin merasakan hal yang sama ya saudara ya. Dan di sini siapa orang tua siapa yang pernah diberkati oleh anak-anaknya? Punya anak enggak? Punya. Pernah dikasih anaknya enggak? Pernah. Pernah dikasih anaknya? Dikasih anak?
Kue. Oh, dikasih coklat. Seneng nggak? Seneng ya saudara. Walaupun itu bentuknya coklat ya, walaupun itu bentuknya lukisan kadang gambar ya. Ini Aaron kalau ngasih kado mamanya itu gambar ya saudara. Itu mamanya sudah seneng setengah mati saudara. Ya, kalau kita diberkati anak cucu kita aja, kita senangnya setengah mati saudara. Betul nggak? Apalagi Tuhan kita yang kekayaannya tidak terbatas. Pintu surga dibukakan untuk kita, kunci surga diberikan kepada kita. Betul nggak saudara? Betul. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara makin berdiri deh. Kita ya, kita katakan ke kanan kiri saudara, katakan gongsi pacai sinan kuala. Ya, 1, 2, 3. Gongsi pacai sinan kuala. Selanjutnya nggak ada. Oh, nggak ada saya minta angpau. Oh, nggak ada saya minta angpau. Bye-bye. Ini ya saudara ya. Dijebak sama Bu Gembala katanya, dikasih tulisan dia udah minta angpau saudara ya. Wah luar biasa, jemaat Tambak Rejo tidak ada yang minta angpau ya. Berarti saya tidak perlu bagi angpau nanti ya saudara ya. Gongsi Mate semoga panjang umur, makmur, kaya, dan sinan Tuhan lain itu selamat tahun baru. Tuhan kita Tuhan yang kaya, damai sejahtera, kekayaan, kelimpahan Tuhan berikan pada kita sampai anak cucu kita pada sore hari ini. Amin saudara? Amin. Kita pujikan pujian yang memberkati pada sore hari ini.
begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Amin. Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Mengenal pikirannya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terimalah damai sejahtera, kesuksesan, keberlimpahan, kekayaan, semuanya bagi kita. Amin. Sekali lagi tetap berdiri saudara. Gong si Facai. Kompak. 1, 2, 3. Gong si Facai. Sinyen kuala. Lagi. Tuhan memberikan jadian baru dalam mulutku. Apa? Untuk hati kita. Banyak orang akan melihatnya dan mencari takut. Lalu percaya kepada Tuhan memberikan. Tuhan memberikan baru dalam mulutku. Untuk apa? Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Lagi dari awal akan pujian. Tuhan memberikan jadian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang dan menjadi takut. Amin. Musik memuji Tuhan. Amin. Kasih tangan kanan kiri buka belakang katakan kau si Facai. Sinyen kuala. Hari ini kita penuh sukacita kami dengan dari surga. Amin. Tuhan memberikan jadian baru dalam mulutku untuk memuji-puji Allah kita. Banyak orang Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman Ju Yesus. Ju Yesus I want. Ju Yesus I need. Ju Yesus I got. Sendiri kau semua. Lagi. Ju Yesus
Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I got. Yesus cinta saya, Yesus cinta. Tunjuk semuanya katakan Yesus cinta. Amin. Yesus cinta semuanya. Iman. Yesus cinta. Yesus cinta saya. Yesus cinta. Lagi. Ju Yesus I want. Apa? Sendiri kau sembuh. Sendiri kau sembuh. Sekali lagi kami tangan katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Bersorai-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Berbahagialah sebab engkau disayang Allah. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dan anaknya bila kau meminta-minta. Aku tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana iblis itu pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tenang. Hey, mari kita berdari dengan sukacita, bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Yesus. Amin. Sebab apa? Tuhan akan memenuhi. Amin. Berpindah-pindah. Kamu tahu Tuhan memberikan kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita. Walau sana semua orang susah. Hey, sekarang ku tahu Tuhan kemenangan pada orang. Hey, yang tak pernah terlambat menolong. Walau sana iblis itu pusing, semua orang susah, tetapi aku biar cepat saja. Sekarang ku tahu. Amin. Walau
Mari masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah. Saya terbukti dari awal akan hujan. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah. Saya terbukti. Haleluya, haleluya, ku memuji Dia. Haleluya, haleluya, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah. Saya terbukti. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya, ku memuji Dia. Haleluya, haleluya, ku bersama Dia. Haleluya, 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 amin. Ku memuji Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Bersyukur buat hari, waktu yang Dia beri. Bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan beri. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Dialah perlindungan, Dia kekuatan, Dia penolong kita, Dialah kita, Dia Bapa kita yang kita percaya, yang kita andalkan. Nama-Mu Tuhan. Oh, katakan terima kasih buat semuanya yang Tuhan beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus ku sembahkan Tuhan. Kami mari kita haleluya. Kami percaya akan janjimu yang tak pernah gagal, firmanmu yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam hidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kita lagi balik, saudara. Ku percaya janjimu terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupan, amin. Ku berserah di dalam ku percaya. Buka kedua tangan kita. Ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Yes. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, amin, 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 terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Katakan ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan malam hari ini, di tengah ibadah pada sore ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan melalui puji-pujian di tempat ini Bapa. Dan Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan di balik salib-Mu, mohon perkenanan-Mu Tuhan atas hamba-Mu untuk kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan mengubahkan, firman-Mu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya mengucap syukur kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh sharing firman Tuhan pada hari ini. Ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sukacita luar biasa ya saudara. Di sini semuanya wajahnya senyum-senyum, bersukacita, tambah awet muda 20 tahun. Ya, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-15 ayat 11 sampai 32. Perikop ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada 3 perumpamaan, ya, mulai dari domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dari kisah anak yang hilang, saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai 32, cukup panjang. Kita akan baca bersama-sama. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap sampai selesai, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 16. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. 22. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersukaria. 24. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. 26. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah
menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. 28. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku." 30. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau telah bersama aku dan segala milikku adalah milikmu." 32. Ya, puji Tuhan. Mungkin saudara agak, loh kok ibu kok kurang sama dengan saya Alkitabnya. Ya, ini saya pakai terjemahan baru ya, edisi yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tentang perumpamaan anak yang hilang ini adalah sebenarnya bagaimana kasih Bapa, ya, kasih Bapa kepada setiap kita. Namun di sini kita melihat perumpamaan tentang anak yang hilang ini sebetulnya di sini ketika Yesus sedang mengajar, bahkan Yesus makan ke rumah orang berdosa, makan bersama orang berdosa. Di situ banyak orang Farisi, orang ahli Taurat tuh bicara, ngomong, kok Yesus makan sama orang berdosa? Memang Yesus nggak tahu. Nah, kemudian Yesus memberikan ada 3 perumpamaan: domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, saudara, di sini nggak cerita siapa yang hilang. Apakah si bungsu? Ya, saudara, kebanyakan kita berpikir yang hilang adalah si bungsu. Tapi di sini ternyata dua-duanya tuh hilang. Baik yang si bungsu maupun yang sulung. Memang yang kelihatan sekali adalah si bungsu. Tapi kalau kita baca sampai di ayat yang terakhir, ternyata si sulung pun juga terhilang. Ya, sampai tidak ada penutup, terbuka saja. Terus bagaimana? Apakah si sulung? Bagaimana kelanjutannya? Ya. Nah, saudara, seringkali kita mengidentikan orang hilang itu orang yang berdosa. Ya, Pak ya. Ya. Orang yang jauh daripada Tuhan. Namun di sini kita melihat ada 2 jenis kehilangan. Kehilangan yang terlihat seperti pada anak yang bungsu, dan juga ada yang kehilangan, ya, tapi tersembunyi. Bisa juga dia seorang yang rajin ke gereja. Makanya di sini kita akan belajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini Yesus katakan ada seorang yang punya 2 anak laki-laki. Yang pertama, dia minta warisan, saudara, kepada bapaknya. Biasanya orang kalau dapat warisan kalau bapaknya sudah meninggal. Ini bapaknya masih hidup, saudara. Terus minta warisan. Misalkan saudara udah jadi orang tua, kira-kira diapain anak bungsu ini? Saudara, ya? Wah, ini anak kurang ajar, ya. Bapaknya masih hidup sudah minta warisan. Kamu sumpahin bapak mati ya? Ya kan, saudara ya. Jadi anak ini kalau mau dikatakan anak yang durhaka, ya, minta warisan sama orang tuanya. Kemudian dikatakan beberapa hari kemudian
Dia menjual seluruh bagiannya. Saudara, bagi bangsa Israel, tanah itu, warisan tanah itu adalah bukan hanya bicara soal kepemilikan, tetapi tanah itu bicara soal keturunan, bicara soal identitas. Makanya kalau bangsa Israel kan nggak boleh menjual tanah, ya. Jadi anak ini menjual tanah dan dia pergi ke negeri yang jauh. Alkitab tulis jauh. Saudara, di dalam bahasa aslinya itu dikatakan Koran Makrom, wilayah yang jauh sekali. Jadi tidak hanya bicara soal jarak atau fisik, tapi juga bicara soal hati yang menjauh. Saudara, ketika dia memutuskan meminta harta kepada orang tuanya, itu dalam pengertiannya, aku minta hartamu, milikmu. Aku tidak mau membangun hubungan lagi dengan kamu. Artinya dalam hal ini dia sedang memutuskan relasi hubungannya dengan orang tuanya. Dan dia pergi ke negeri yang jauh. Dan di negeri yang jauh dikatakan dia foya-foya. Terus hartanya habis. Kemudian datang musim kelaparan. Kemudian dia jatuh miskin, bahkan sampai melarat. Bahkan sampai dia kerja di orang peternakan babi. Nah, di bangsa Israel, babi itu kan binatang yang najis, ya saudara. Jadi kemungkinan berarti dia pergi ke negeri yang jauh. Ya, dia sampai bekerja sampai serendahnya. Alkitab sampai menggambarkan dia bekerja sebagai pengurus atau budak lah, bisa dikatakan begitu, hamba yang mengurus babi. Berarti dari derajat anak konglomerat sampai jatuh yang sangat miskin parah. Sebenarnya ini gambaran juga tentang apa, saudara? Gambaran tentang ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, ketika kita tidak mau membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Dan ketika hubungan kita jauh dari Tuhan, yang menurut anak bungsu ini, dia akan semakin hidupnya lebih enak, lebih makmur, kan, bawa harta banyak. Tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, tidak sesuai dengan harapannya. Tapi justru yang dia alami, dia mengalami suatu kehidupan yang bukan saja buruk, tetapi sangat buruk. Bukan saja miskin, tetapi sangat miskin, bahkan melarat, untuk makan saja sampai susah. Saya percaya kita di sini untuk makan saja tidak susah, ya. Buktinya semua segar-segar. Ya, haleluya. Ya, kalau timbang badan mungkin nambah berat badannya. Ya, saudara. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa kehidupan kita ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak mau membangun relasi dengan Tuhan, justru hidup kita tidak semakin lebih baik, saudara. Apalagi kita mau menjauh dari Tuhan. Ya, kita berpikir, oh, aku tambah enak. Tapi justru kenyataannya kita akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, ketika kita sedang mengalami masalah, jangan sampai jauh dari Tuhan, saudara. Justru kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang berkata begini, aku ini orang berdosa, aku tidak layak
ketemu Tuhan. Wes kamu sing ke gereja, aku ini orang berdosa. Justru kalau kita semakin tidak mau melekat dengan Tuhan, keadaan kita akan semakin lebih buruk, saudara. Tidak semakin lebih baik. Bukankah Tuhan datang mencari orang yang berdosa? Tuhan mencari orang yang sakit. Tuhan tidak mencari orang yang sehat. Tapi Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya hidup kita dipulihkan sama Tuhan. Justru kalau kita berkata, aku orang berdosa, terus kita tidak mau dekat dengan Tuhan, justru itu langkah yang keliru, yang salah. Anak-anak bungsu ini, ketika dia semakin jauh dari Tuhan, keadaan hidupnya tidak lebih baik. Bahkan Alkitab memberikan keterangan, ya, dia semakin hari semakin buruk keadaannya. Dari habis uangnya, miskin, ya, yang awalnya punya banyak teman, tiba-tiba nggak punya teman. Kalau kita punya uang banyak, pasti banyak orang yang dekat, banyak teman. Tapi kalau nggak punya uang, wah, siapa yang mau dekat? Wah, kalau dia sudah mau dekat, wah, kita minggir, jangan dekat-dekat. Nanti pinjam 100 dong. Susah. Wah, ini sudah susah nih kalau kita dimintai utang. Dari Jawa ya kita sudah, wah ini tanda-tanda mau minta utang ini. Jadi dia hidupnya, teman-temannya meninggalkan dia. Orang sudah tidak punya uang, tambah terpuruk, sampai rela jadi tukang kasih makan babi. Itu pun Alkitab bilang ketika dia mau makan ampasnya saja, nggak boleh. Wih, stres sih saudara ya. Bayangkan dia di rumah mau makan apa saja, tinggal perintah, punya pelayan. Tapi kok hidupku kok tambah hari tambah kayak gini ya. Tapi yang luar biasa daripada si anak bungsu ini, ya saudara, dia tidak menyalahkan keadaan. Gara-gara kelaparan nih aku jadi miskin. Gara-gara ini loh, teman-temanku nih loh, nggak mau tolong aku, makanya aku nggak dapat kerjaan. Dia nggak menyalahkan. Tapi Alkitab di sini katakan bahwa ia menyadari keadaannya. Ini proses pemulihan saudara, untuk yang kehilangan pertama. Ketika memang kita di posisi itu, yang pertama sadar. Gak usah salahkan siapa-siapa. Gak usah salahkan istri, gak usah salahkan suami. Gara-gara kamu nih loh, pinjol, sekarang lihat tentang. Nah itu. Nanti istrinya bilang, lah gara-gara kamu sih gajinya kecil, makanya saya mau beli susu anak gak bisa. Aku mau pinjam sana sini, ya sudah malu, sudah ditandai orang utang, tukang utang. Wes warung aja sudah tak utang berapa kali itu. Aku sampai mau ke warung itu tak putar jalannya supaya jangan dipanggil, bayar utangnya kan begitu, bonnya. Sampai saya putar jalan jauh. Ya. Terpaksa ya apa? Lewat pinjol lah. Lebih cepat. Tinggal foto KTP. Ya. Akhirnya terjerat, tambah terjerat. Akhirnya saling menyalahkan. Yang pertama ketika kita dalam keadaan itu, yang pertama sadari keadaan kita. Seperti anak bungsu ini, dia tidak menyalahkan temannya, keadaannya. Gara-gara memang ini musimnya susah ini. Presiden Prabowo sih, apa sih janjinya? Janjinya 19 juta pekerjaan, mana buktinya? Nyalakan pemerintah.
Iya. Selamar sana lamar sini, usia sudah 40 tahun, terus nggak diterima kerja. Yang diterima batas umur 35 tahun. Nyalain lagi, marah-marah lagi. Ya, saudara. Ya. Yang pertama, sadari keadaan kita. Anak bungsu ini dia katakan bahwa betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Nah, saudara, yang pertama adalah sadar. Yang kedua di sini dia katakan, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah satu seorang upahan Bapa. Yang kedua, bertobat. Amin, saudara. Pertama, sadar. Kebanyakan orang hanya menyesal, ya. Tapi berhenti di menyesal toh. Iya ya. Harus ada langkah berikutnya untuk mengalami pemulihan. Yang kedua adalah bertobat. Bertobat itu apa, saudara? Berbalik. Berbaliknya berapa, saudara? 180 derajat. Sampai. Jangan berbalik 360 derajat. Lah tomat. Habis bertobat kumat. Kalau sudah ditolong Tuhan, balik lagi. Nah, itu namanya nggak bertobat, saudara. Kalau bertobat itu sungguh-sungguh berbalik. Tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Yang pertama sadar, pikirannya sadar. Yang kedua melangkah, bertindak, minta ampun, berubah. Amin, saudara. Berubah. Tapi bukan gak tiba-tiba masalahnya selesai. Utangnya tetap jalan. Ya tapi kan sikap hati kita sudah berubah. Nanti pasti ada saja pertolongan Tuhan, pasti ada. Yang kedua itu harus bertobat sungguh-sungguh. Anak ini bangkit dan dia jalan kembali ke rumahnya, ke bapaknya. Saya percaya bajunya compang-camping. Dan di sini kita melihat bagaimana kasih Tuhan ketika kita bertobat. Alkitab katakan bahwa aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, luar biasa, saudara. Ketika kita berdoa, Bapa itu, saudara, digambarkan Bapa itu lari dan langsung memeluk anaknya. Ini sangat kontras dengan budaya orang Yahudi. Kalau anak itu sudah salah, Bapak itu hanya menunggu dan tunggu kapan anak itu datang dan minta ampun, saudara. Anak itu yang justru harus berlari menemui bapaknya. Tapi di sini Alkitab katakan Bapak yang justru lari menjemput anak itu, saudara. Dalam budaya Yahudi, seorang bapak yang lari menjemput ayahnya itu menggambarkan betapa bapaknya itu merendahkan martabatnya. Sudah tidak pikir apa omongan masyarakat. Bapaknya rela menurunkan martabatnya, kehormatannya hanya untuk anaknya, saudara. Wow, di sini luar biasa. Ini Tuhan menggambarkan bagaimana hati Bapa. Bagi setiap kita ketika kita bertobat, ya,
Tuhan itu seperti berlari dan memeluk kita. Saya percaya anak itu dalam pakaian yang compang-camping, baunya nggak karuan, bapaknya dalam jubah kebesaran yang wangi luar biasa, tapi bapaknya tidak ragu untuk memeluk dia. Bahkan instruksi bapaknya jelas ya saudara. Di sini bapaknya katakan bahwa ketika anak itu berkata, aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada sorga, aku tidak layak disebut anak Bapa. Lalu ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, luar biasa. Dia berharap, sudahlah, saya ini sudah tidak layak, saya ini sudah anak kurang ajar, sudahlah saya jadi hamba saja. Yang penting dapat makan, gak tersiksa kayak begini. Tapi justru hati Bapak luar biasa saudara. Bapak justru menyuruh memakai jubah yang terbaik. Jubah berbicara tentang apa saudara? Pemulihan. Yang mengalami aib dipakaikan, ditutupi. Ya, kita melihat ketika Adam dan Hawa, Allah menutupi mereka dari ketelanjangan mereka. Dipakaikan jubah, artinya apa? Diberikan kehormatan. Kemudian dipakaikan cincin. Cincin bicara tentang apa? Otoritas. Karena biasa zaman dulu mereka kalau mau cap surat pakai cincin. Kalau kita kan pakai meterai, ya, kuat, kekuatan hukum. Kita ingat seperti di kitab Ester ya saudara, ketika Ahasweros memerintahkan perintah yang akan dijalankan, dia memberikan cap cincinnya. Artinya memberikan otoritas, punya kekuatan hukum. Jadi kalau anak itu cap cincin, apa yang dituliskan itu punya kekuatan otoritas. Diberikan cincin dan dipakaikan kasut. Hamba pada waktu itu tidak memakai kasut saudara. Kasut diberikan hanya kepada anak. Posisinya diperbaharui. Demikian juga dengan kita saudara. Alkitab katakan sejauh timur dari barat. Demikianlah Tuhan tidak mengingat-ingat akan dosa kita, dibuang jauh ke tubir laut. Sejauh timur dari barat, begitu besarnya kasih-Mu. Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh timur dan sejauh barat ya, dari timur ya saudara. Jadi demikian. Tapi saudara pernah pikir nggak, kenapa kok lagunya nggak sejauh utara ke selatan? Hah? Kok kenapa kita pakai sejauh timur dari barat? Hah? Saudara, perhatikan ya. Saudara kalau lihat bola bumi ya, apa global ya, titik utara sama titik selatan. Kemudian di sini bujur timur, ini bujur barat. Kalau utara ke selatan gimana saudara? Bisa dihitung ya, bisa diukur. Tapi kalau timur ke barat tidak bisa dihitung, melingkar. Ya, artinya kasih Tuhan tak terbatas buat saya dan saudara. Amin. Kasih Tuhan gak pernah hitung-hitung saudara. Berapapun dalam kita sudah jatuh dalam dosa, tapi ketika kita mau datang dan bertobat, minta ampun sama Tuhan,
Tuhan akan segera memulihkan hidup saya dan saudara. Tuhan menghapus dosa saya dan saudara. Bahkan Tuhan tidak pernah mengingat akan pelanggaran kita. Bahkan Tuhan akan memulihkan keadaan kita, dipulihkan. Dipakaikan jubah yang baru, cincin yang baru, bahkan diberikan kasut. Bahkan dipestakan. Alkitab katakan ketika satu orang berdosa, percaya kepada Tuhan, bertobat, maka surga bersuka cita. Bahkan dikatakan, anakku yang hilang, anakku yang mati telah hidup kembali. Anakku yang hilang telah kutemukan kembali. Itulah hati Bapa, saudara, buat saya dan saudara. Hati Bapa sangat menantikan saya dan saudara. Hati Bapa merindukan relasi hubungan saya dan saudara. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah meninggalkan Tuhan oleh karena mungkin persoalan, keadaan yang kita alami. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, keadaan kita bukan jauh lebih baik, tapi keadaan kita semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, bahkan semakin melarat dan terperosok jauh ke dalam, saudara. Tapi walaupun kita sampai pada titik yang paling terendah dalam hidup kita dan kita berbalik kepada Tuhan, saat itu saudara terjadi pemulihan yang luar biasa. Allah sanggup kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak peduli seberapa besar mungkin kita sudah jatuh, tapi ketika kita mau bertobat dan berubah, seketika itu juga Tuhan melakukan pemulihan dalam hidup saya dan saudara. Anak bungsu ini tidak gengsi. Anak bungsu ini dia tidak menyalahkan orang lain dengan keadaannya, tapi dia sadar akan keadaannya dan dia mau datang untuk bertobat, saudara. Dia siap dengan segala konsekuensi. Bahkan dia katakan, saya nggak layak jadi anaknya Bapa. Dia tahu diri, saudara. Tapi apa yang dia terima, justru ayahnya memeluk dia, bahkan memulihkan akan statusnya dia, saudara. Status saya dan saudara di hadapan Tuhan, bukankah kita adalah anak-anaknya, saudara? Yang kedua di sini dikatakan bahwa ketika ada pesta, apa yang terjadi, saudara? Di sini kakaknya sepertinya apa, saudara? Marah ya. Yang sulung katakan, loh, anak sulungnya marah. Bahkan dikatakan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Saudara, dalam budaya Yahudi, anak bungsu itu, ya saudara, adalah yang harus menjadi tuan rumah ketika ada jamuan. Dia yang menemani ayahnya. Dia yang harus menjadi apa? Penerima tamu, menjamu tamu. Itu tugas anak bungsu. Tapi yang dilakukan anak bungsu ini, dia marah dan gak mau masuk, ya saudara. Ini sama saja dengan penghinaan kepada ayahnya, saudara. Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Di sini kita melihat lagi-lagi ayahnya keluar, saudara. Sama seperti tadi, anak bungsu, ayahnya keluar. Harusnya posisinya ayah cuma di dalam rumah, tapi ayahnya keluar. Ya, saudara, ayahnya keluar dan membujuk dia. Di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan, lagi-lagi ya kita melihat
kasih Tuhan kepada anak bungsu ini. Tadi saya katakan, seringkali kita melihat orang yang terhilang itu adalah orang yang berbuat dosa. Kelihatan kan saudara. Tapi kalau di sini kita melihat yang kedua, digambarkan oleh anak bungsu ini, bisa jadi si sulung ini adalah kita yang aktif ke gereja. Bisa jadi kita juga aktif pelayanan. Bisa jadi kita merasa kita sudah berjasa kepada Tuhan, saudara. Masalahnya di sini, anak sulung ini dia tidak bersuka cita atas adiknya yang dipestakan sama ayahnya. Loh Bu, terus bagaimana itu? Bisa jadi kok katanya pelayanan kok terhilang, maksudnya gimana? Bisa jadi pelayanan yang dilakukan hanya sekedar jadwal, tapi tidak ada hati di dalam melayani Tuhan. Akhirnya menjadi merasa Tuhan tidak adil, bahkan marah ketika melihat ada orang yang baru bertobat kok dipulihkan Tuhan. Ada orang yang baru bertobat kok langsung dapat pelayanan yang luar biasa. Aku sudah 10 tahun melayani, tapi kok gak diperlakukan seperti itu ya. Bisa jadi kita menjadi anak sulung yang terhilang kalau sikap hati kita seperti itu. Dan ayah di sini, bapak di sini menggambarkan dia keluar dan membujuk si sulung tadi. Karena dia merasa Tuhan tidak adil. Masalahnya dia bukan pada ketidakadilannya, tapi masalahnya hati yang mengukur kasih dengan jasa. Makanya Alkitab katakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Di sini kalau kita baca di perumpamaan tidak diceritakan bagaimana reaksi si sulung. Apakah dia masuk? Apakah dia bersuka cita? Atau dia bagaimana? Seperti Tuhan Yesus, dia sedang menyampaikan kepada orang Farisi, kepada para ahli Taurat, di mana mengapa kamu tidak terima kalau orang berdosa itu bertobat? Kamu yang tahu firman harusnya. Sehingga ayah itu berkata kepadanya, loh bukannya kamu tinggal sama aku, dan apa yang aku punya juga kamu punya, tetapi kamu memposisikan dirimu seperti budak, seperti hamba, bukan seperti anak. Karena dia dikatakan bahwa di situ dia katakan bahwa tetapi baru saja datang anak bapa yang telah menghabiskan harta bapa dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayah kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Dia katakan, Bapak, aku sudah bertahun-tahun layani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Saudara, di sini dikatakan bahwa aku telah bertahun-tahun melayani Bapak. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata doulos, hamba. Jadi selama ini dia berlaku hubungan dia bukan sebagai anak, saudara, hanya sebagai hamba, budak yang
Apa yang dilakukan? Ada jasanya. Dia sulit untuk bisa bersuka cita atas pertobatan orang lain, mempertanyakan juga keadilan Tuhan. Saudara, Lukas 15 ini menunjukkan kepada kita, kita bisa saja tersesat karena seperti anak bungsu, tapi kita juga bisa tersesat melalui kesombongan rohani yang tersembunyi. Tapi di sini kita melihat hati Bapa yang selalu keluar untuk mencari saya dan saudara. Pertanyaannya, maukah kita kembali? Maukah kita mengerti hati Bapa? Dan undangan daripada Bapa selalu tetap sama. Masuklah dalam sukacita Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa kasih Tuhan tidak pernah ada anak emas, ada anak perak, saudara. Nggak ada. Semuanya sama. Tentang sekarang pertanyaan tentang bagaimana hati kita. Kalau kita posisi sebagai anak bungsu, mari kita kembali bertobat, sadar, bertobat. Tidak peduli seberapa apa yang telah kita lakukan, asalkan kita kembali. Allah yang maha kasih, maha murah, maha mengampuni, selalu terbuka tangannya. Dan ketika kita bertobat, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jikalau kita di posisi anak sulung, mari kita juga bertobat. Kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Tidak ada jasa. Ya, kalau kita bisa melayaninya, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Dan melayani Tuhan itu adalah satu kehormatan. Dan kita punya hati yang melihat, ya, ketika orang lain yang menurut kita, waduh, dia tuh nggak layak, kok sekarang dia sudah melayani Tuhan, ya. Di situ kita mau bersuka ria. Jangan sampai kita susah melihat orang bahagia dan bahagia melihat orang susah, ya. Tapi di sini kita melihat hati Tuhan, hati yang murah hati, hati yang penuh kasih, hati yang selalu menerima setiap saya dan saudara. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan selalu mencari dan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saya undang pemain musik untuk bisa kembali sebagai penutup. Saudara, sekarang saudara tanya dalam hati saudara, bagaimana hubungan saudara saat ini dengan Tuhan? Kalau kita sudah mulai jarang berdoa, ya, kita hanya doa minta berkat Tuhan, ya, ibarat seperti anak bungsu, kita cari Tuhan hanya karena minta sesuatu. Tapi lebih daripada itu, saudara, kita mau cari sumber berkat itu. Amin, saudara. Jangan cari berkatnya, tapi cari sumbernya. Bangun hubungan dengan sumbernya, relasi, saudara. Ya, mari kita semua bangkit berdiri. Hati Tuhan, ya, sangat mengasihi saya dan saudara. Hati Tuhan merindukan saya dan saudara selalu dekat dengan Dia. Jangan pernah jauh, saudara, dari Tuhan. Dia menginginkan saya dan saudara selalu bangun relasi hubungan dengan Tuhan. Jangan kita cari Tuhan ketika kita punya masalah baru kita datang doa, ya. Tapi kita cari Tuhan setiap saat, setiap waktu.
membangun hubungan dengan Tuhan. Tanyakan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam. Nikmati kasih Tuhan malam ini, saudara. Allah yang penuh kasih hadir di tengah-tengah kita malam ini. Mari terima kasih Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa. Saudara yang hari ini merasa tidak dikasihani, nikmati malam ini dengan kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku. Dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Saudara yang membutuhkan kasih Tuhan, saudara taruh tangan kiri saudara di dada dan tangan kanan saudara terangkat dan katakan, Tuhan, sudah lama aku gak merasakan damai. Aku butuh kasih-Mu. Tuhan, aku sudah jauh daripada Tuhan. Aku minta Tuhan, ampuni aku. Aku mau berubah. Saudara, katakan itu menjadi doamu. Haleluya. Saudara membutuhkan kasih Tuhan, saudara katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku. Tuhan, aku membutuhkan kasih. Mengalir dalam hidupku, Tuhan. Aku dalam melayani-Mu, berikan aku kasih-Mu, Tuhan, supaya aku melayani dengan kasih-Mu. Bukan karena hebatku, bukan karena mahirku, tapi biar aku melayani dengan kasih-Mu. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Bukan lagi mental sebagai seorang pekerja, tapi mental sebagai seorang anak dengan Bapa ketika kita melayani Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kalau kita sudah jauh, kembali. Aku dan saya adalah anaknya. Sepanjang jalan, kasih Yesus seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk lawatanmu, untuk firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Biarlah kami pulang malam ini, kami dipenuhi dengan kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, kasih Tuhan yang sudah mengampuni kami, kasih Tuhan yang sudah menerima kami, kasih Tuhan yang menerima kami apa adanya, kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Dan kami pun Tuhan, kemanapun kami boleh membawa kasih-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Lanjut Bapak Ibu.